TikTok Shop mau dilarang. Hah? Ada apa sih di Indonesia? Tahu dong berapa hari ini, bukan berapa hari kayaknya baru kemarin. Dan kalau kalian lihat video ini kapan, kayaknya lagi sesuatu yang hangat banget. Kalau Menteri Koperasi dan UMKM nih katanya menolak TikTok buat jadi media sosial sekaligus e-commerce. Katanya ini tuh monopoli, malah beritanya tuh sah TikTok Shop bakal dilarang. Padahal gue nggak tahu nih ya, kayaknya kan dengan segala kemudahannya TikTok tuh udah jadi favorit buat banyak orang, khususnya UMKM nih, karena banyak banget UMKM yang sales itu naik banget karena video viral di TikTok gitu. Bahkan kita sendiri di MEA ngerjain banyak banget UMKM yang omsetnya naik gila-gilaan. Terus kenapa sih TikTok Shop ini sampai dilarang? Yuk kita bahas. Sebenarnya nih, ini tuh apakah sudah aturan yang sah atau masih opini sih? Kalau kalian lihat nih berbagai pemberitaan yang ada gitu ya, kita sampai cek banyak berita, ini tuh semuanya tuh kayak tulisnya cuman akan. Kalau yang namanya akan berarti kan belum ya, bener gak sih? Jadi boleh gak sih kalau kita bilang ini masih opini gitu? Karena ya gue nggak tahu nih, kan sekarang tuh udah 2023, bener nggak? Udah mau 2024. Lo tahu sendiri kan di 2024 tuh ada apa? Ya jadi mungkin banyak dari pemerintahan yang pengen narik simpati mungkin. Cuman gue nggak tahu apakah simpati itu jadi positif atau negatif. Nah, terus pertanyaan kedua gue sebenarnya bakal muncul kayak gini. Sebenarnya emang semudah apa sih atau sesusah apa sih Indonesia tuh buat nge-ban satu platform atau bikin aturan biar ini nggak boleh gitu loh. Berapa lama sih prosesnya gitu? Karena kalau kita lihat ya selama ini di Indonesia kan kalau bikin aturan itu kayaknya lama banget, bener nggak? Aturan apa-apa tuh di bagian legislasi tuh lama gitu kan, sidang ini, sidang itu, sidang ini, sidang itu, sampai akhirnya ketok palu gitu. Sedangkan kalau ban-banan sendiri sebenarnya TikTok bukan pertama kali ya di ban kali ya. Di Indonesia juga kan dulu pernah tuh yang kasusnya bawa Alpenlabel yang sampai TikTok pernah di ban gara-gara banyak bocil gitu kan. Akhirnya si TikToknya sendiri datang, beres. Terus kasus kedua sebenarnya nih, kalau teman-teman ingat, kalau kalian ingat 2021-an kemarin itu ada snack video yang katanya mau di-ban. Ini ada beritanya di sini. Tapi setelah itu karena dia nggak daftar PSE juga. Kemudian PayPal juga sempat kan mau di-ban gitu kan. Terus akhirnya daftar PSE beres juga gitu kan. Nah, sebenarnya kalau TikTok Shop nih nggak tahu nih apakah nanti beneran bakal cuman di-ban atau sebentar nanti hilang gitu ya. Atau gini, mungkin nggak sih kita bakal ngeliat sidang gitu ya, sidang TikTok nih kayak waktu di Amerika. TikTok waktu mau di-ban di Amerika kan sidang dulu dong sama senatnya Amerika ya. Mr. Chu lawan bagian legislatif Amerika. Yang kalau kita lihat di situ sebenarnya kan nunjukin kalau kayak banyak orang di bagian pemerintahan itu kayak kurang ngerti gitu loh dengan bagian digital. Dan makanya kalau kita ingat sidangnya Amerika itu tuh banyak banget memesnya di mana kayak mereka tuh kayak nggak ngerti gitu. Mereka tuh nggak ngerti lagi ngomongin apa. Terus yang si CEO TikToknya tuh dengan gagahnya dan dengan beraninya gitu kan bisa ngejawab semua gitu kan, bisa ngasih tahu semua yang dibutuhin gitu. Nah kalau di Indonesia teman-teman bayangin deh kira-kira sidangnya kayak gimana ya. DPR nanti versus orangnya sama kan udah pasti, CEO-nya Mr. Chu yang mungkin bakal ngurusin di Indonesia. Nah bakal rame nggak nih? Dan terus sebenarnya nih kalau kita bahas lagi ya, ketika TikTok Shop anggaplah benar-benar di-ban di Indonesia gitu. Sebenarnya apakah kita kuat siap nggak sih dengan konsekuensinya? Karena kan TikTok Shop sendiri di China berjaya loh. Dan mungkin kayak China sendiri sekarang lagi ngituin TikTok Shop sendiri. Dan secara politik, gue nggak tahu nih Indonesia tuh pro Amerika, pro China sih sebenarnya, kan kayak di tengah-tengah gitu ya, nggak bingung juga gitu. Nah kalau kita lihat kasusnya nih, kasusnya katanya kan karena monopoli pasar. Kalau monopoli, kalau kalian buka di Google deh, coba kalian buka di Google. Yuk kita buka di Google, apa sih arti monopoli gitu ya? Monopoli artinya gitu kan, kalau kita cari gitu kan muncul nih. Monopoli itu adalah keadaan di mana satu bisnis dikuasai oleh satu perusahaan atau pasar dan nggak punya kompetitor. Itu kan artinya. Tapi kalau kita lihat, TikTok sebagai sosial media punya nggak kompetitornya? Banyak guys. Bener nggak? Yang dekat-dekat mirip-mirip tag video gitu kan. Terus ada YouTube Short, ada Instagram, ada Facebook gitu kan. Itu adalah kompetitornya. Jadi kalau menurut gue sih kayaknya itu bukan monopoli ya. Terus kalau ngomongin e-commerce-nya sendiri, marketplace-nya sendiri, TikTok punya kompetitornya? Punya banget. Bahkan marketplace itu masih banyak di atas gitu loh, masih banyak yang lebih tinggi. Berarti kan kayaknya ini bukan monopoli nih gitu. Nah, terus kalau ini bukan monopoli loh, kok jadi narasinya jadi monopoli ya, bener nggak? Kan kayaknya dulu malah kalau di Indonesia nih, kalau kalian ingat tahun 2000-an, itu pernah ada kasus di mana, bukan kasus ya, tapi nggak tahu kalian ingat nggak nih? Pernah ada kejadian di mana
dulu tuh operator seluler di Indonesia kan masang tarif tinggi-tinggi. Ternyata yang punyanya dari yang perang gitu ya waktu itu dulu ya, antara dari Indosat, Telkomsel sama XL, yang kuatnya Indosat sama Telkomsel ya, yang punyanya mirip-mirip juga. Jadi kayak ya bosnya satu, brandnya dua, ya mirip monopoli juga toh. Harganya ditahan biar di atas. Sedangkan kalau ini kan harganya dibikin supaya harga barang di TikTok tuh dibikin supaya bisa makin lama makin murah, makin lama makin efektif gitu. Nah, terus sebenarnya nih kalau kita lihat lagi nih, menurut kalian ya, apakah kalau TikTok Shop kita berandai-andai yuk, ini dilarang, sebenarnya ini tuh pilihan terbaik atau bukan sih? Apakah ini jelek atau bukan sih? Ya kalau menurut gua gitu ya, kita dimana kita ngerjain banyak banget brand, banyak banget toko klien. Kalau misalnya TikTok Shop dilarang, ya berarti pilihan orang jualan bakal balik lagi gitu ya, balik lagi yang lebih lama. Marketplace ya udah pakai pemain besarnya, apakah Shopee, Tokopedia, Lazada, gitu kan. Untuk sosial media, lari iklannya, orang pasti bakal ngiklan, orang pasti tetap bakal spend budget, gitu. Itu pasti bakal lari ke yang ada lagi, Facebook, Google, Meta, gitu bisa dibilang balik ke uang lama lagi. Sedangkan si TikTok ini newcomers yang mungkin bisa ngasilin lebih banyak gitu. Nah, kalau dibikin di bed, apa jangan-jangan nih ini tuh ada apa ya, you know lah kalau di Indonesia kan, apa ini tuh jangan-jangan gara-gara ada bisikan dari pemilik platform-platform yang lain yang sekarang lagi kesaingan dengan TikTok Shop. Jadinya ngegesek supaya udah ini ban aja supaya balik lagi. Karena kalau misalnya ada sesuatu kan kita bisa lihat nih siapa yang untung dari situ. Gitu. Nah, terus kalau misalnya nih TikTok Shop di ban, apakah UMKM nggak bisa bersaing? Gitu ya. Sebenarnya kalau gue lihat sih UMKM yang bagus tetap bakal bersaing aja. Gitu. Karena kalau yang bagus mau jualan di Shopee kek, mau jualan di TikTok Shop kek, yang bagus tetap rame kok gitu. Kita ngerjain klien yang gede dimanapun tetap rame gitu. Yang nggak rame ya berarti memang produknya yang kurang bagus gitu. Tapi bedanya adalah ketika di TikTok Shop kita bisa menggunakan kreasi daripada cuman sekedar keluar iklan gede-gedean. Sedangkan kalau di yang lama mungkin kita harus lebih banyak ad spend supaya laku. Jadi kalau menurut kalian sendiri nih, kira-kira apa nih yang bikin TikTok Shop ini mau dijegal?